Selamat datang di The Debate. Sejarah itu ibaratnya adalah sebuah kuburan prediksi teknologi yang gagal total. Kita bicara soal para ahli yang bersumpah dunia tidak akan pernah meninggalkan mesin uap. Atau visi masa depan di tahun 80-an yang lucu sekali membayangkan setiap rumah punya 3 mesin fax, tapi sama sekali luput soal internet di saku kita. Semua kegagalan ini yang dibahas dalam materi sumber kita mengarah pada satu pertanyaan besar. Betul. Dan pertanyaannya jadi, kalau kita ini terus-menerus salah menebak, apakah semua upaya meramal masa depan teknologi ini sebenarnya ya cuma buang-buang waktu? Atau jangan-jangan ada pola tersembunyi yang bisa kita baca untuk membuat prediksi yang katakanlah lebih masuk akal? Kalau saya sih berargumen dengan memahami cara kerja tren eksponensial dan siklus hidup teknologi, kita sebenarnya bisa membuat prediksi umum yang cukup kuat tentang arah masa depan. Sementara saya justru melihatnya dari sisi lain. Sifat kemajuan yang seringkali acak dan tak terduga, ditambah bias alami otak kita yang cenderung berpikir lurus-lurus saja, membuat prediksi jangka panjang jadi sebuah latihan kesia-siaan. Gini loh, masalah utamanya itu bukan pada teknologinya, tapi pada cara kita berpikir. Kita ini terjebak dalam apa yang disebut pemikiran linier. Cara pikir kita itu kan seperti menaiki tangga satu persatu. 1, 2, 3, 4. Kita mengira kemajuan berikutnya cuma selangkah lagi dari apa yang ada sekarang. Padahal, kemajuan teknologi itu seringnya eksponensial. Melompat dari 2 ke 4 ke 8 ke 16. Tiba-tiba kita sudah berada di lantai yang sama sekali berbeda. Dan otak kita tidak siap untuk itu. Materi sumber memberi contoh klasik. Tahun 1900, pimpinan perusahaan kereta api terbesar di New York bilang kemajuan transportasi di abad ke-20 tidak akan sehebat abad ke-19. 3 tahun kemudian, Wright bersaudara terbang. Dia ahli di dunianya, dunia uap dan rel. Tapi justru keahlian itu yang membuatnya buta. Contoh yang lebih modern, ya film Back to the Future 2. Mereka meramal tahun 2015 dengan mobil terbang, tapi komunikasi puncaknya adalah mesin faks di setiap ruangan. Mereka hanya bisa membayangkan lebih banyak dari yang sudah ada, bukan sesuatu yang fundamental baru. Sejarah membuktikan kita selalu lengah oleh lompatan eksponensial ini. Itu poin yang menarik ya, meskipun saya mungkin akan membingkainya sedikit berbeda. Saya setuju contoh-contoh itu menunjukkan kelemahan fatal dari pemikiran linier. Tapi bagi saya, itu bukan bukti bahwa prediksi itu mustahil. Itu justru bukti bahwa kita menggunakan metode yang salah. Kalau kita sadar dan mau mengakui bahwa kita berada di kurva eksponensial, justru disitulah polanya muncul. Materi sumber menguraikan adanya semacam siklus hidup atau alur alami sebuah teknologi. Coba perhatikan, setiap teknologi baru selalu dimulai dengan cara yang sama. Awalnya mahal, kinerjanya buruk, dan hanya dimiliki segelintir orang kaya. Ingat nggak ponsel pertama di film Wall Street yang ukurannya sebesar bata dan harus digendong? Tentu, dan harganya ribuan dolar waktu itu. Tepat. Tapi seiring waktu, apa yang terjadi? Teknologi itu mengalami komodifikasi. Ia jadi lebih murah, lebih kecil, lebih baik, hingga jadi barang umum. Sama seperti TV layar datar yang dulu harganya ratusan juta rupiah dan jadi simbol kemewahan. Sekarang, ya bisa kita beli impulsif di supermarket. Nah, alur yang bisa ditebak inilah dari barang mewah yang kikuk menjadi komoditas massal yang canggih yang menjadi dasar prediksi jangka panjang yang kuat. Makanya, prediksi di materi bahwa pada tahun 2050 hampir semua mobil di jalan adalah mobil listrik otonom itu bukan angan-angan. Itu didasarkan pada kecepatan transisi historis yang sudah pernah terjadi. Seperti dari kuda ke mobil yang hanya butuh 15-20 tahun di kota-kota besar dan siklus penggantian alami infrastruktur yang ada. Kuncinya bukan menebak gadget spesifik apa yang akan muncul, tapi memetakan lintasan pertumbuhan dan adopsinya. Saya kurang yakin dengan alur itu karena ada satu faktor besar yang Anda abaikan. Konvergensi yang tak terduga. Contoh mesin faks memang menyoroti masalah linearitas, tapi masalah yang lebih dalam adalah ketidakmampuan kita membayangkan berbagai teknologi yang tidak berhubungan tiba-tiba menyatu. Coba kita bedah smartphone, contoh yang juga ada di materi. Smartphone itu kan bukan penemuan tunggal. Ia adalah hasil perkawinan dari berbagai teknologi yang dikembangkan terpisah untuk tujuan yang sama sekali berbeda. GPS awalnya teknologi militer AS untuk navigasi rudal. Layar sentuh dikembangkan dari riset yang didanai perpustakaan untuk membantu pustakawan. Internet seluler adalah evolusi dari jaringan radio. Sekarang coba jelaskan, bagaimana mungkin ada orang di tahun 1985 yang bisa meramalkan bahwa ketiga hal itu, navigasi rudal,
Riset perpustakaan dan radio akan menyatu menjadi sebuah perangkat di saku kita yang mengubah peradaban. Prosesnya terlalu, terlalu acak, terlalu bergantung pada kebetulan. Begini, Anda sepertinya mencampur adukan dua hal yang berbeda. Momen penemuan dengan proses adopsi, keduanya punya skala waktu dan dinamika yang sangat berbeda. Saya setuju memprediksi momen eureka dari sebuah penemuan seperti sintesis smartphone itu hampir mustahil. Tapi begitu teknologi yang jelas-jelas superior itu muncul, pola adopsinya menjadi jauh lebih bisa diprediksi. Transisi dari kuda ke mobil itu contoh sempurna. Begitu mobil terbukti lebih efisien, lebih cepat, dan lebih bersih, masyarakat berbondong-bondong beralih dalam waktu kurang dari 2 dekade. Nah, kesadaran bahwa kita berada di kurva eksponensial itu sendiri sudah menjadi alat prediksi. Kita mungkin tidak bisa meramal bentuk persis iPhone 1, tapi kita bisa meramal tren umum menuju komputasi personal yang portable dan terhubung ke jaringan. Prediksi soal mobil otonom juga tidak bergantung pada satu penemuan ajaib. Ia didasarkan pada keuntungan efisiensi yang hampir tak terelakkan yang akan mendorong adopsinya. Perjalanan lebih cepat, lalu lintas lebih lancar, dan tingkat keselamatan yang jauh lebih tinggi. Ini adalah evolusi dari platform yang ada, bukan revolusi dari ruang hampa. Tapi apa itu benar-benar hanya evolusi? Anda menyebut Taipan Kereta Api tadi. Dia adalah pakar paradigma dominan pada masanya. Dan justru keahlian itulah yang membuatnya buta. Inovasi sejati yang benar-benar mengubah permainan hampir selalu datang dari luar dan membatalkan semua asumsi kita. Ini bukan soal membuat kereta uap yang sedikit lebih cepat. Ini soal penemuan pesawat terbang yang membuat seluruh infrastruktur rel jadi kurang relevan untuk perjalanan jarak jauh. Jadi pertanyaannya bukan apakah mobil otonom akan diadopsi, tapi apa penerbangan raid bersaudara berikutnya yang akan membuat mobil otonom itu sendiri usang bahkan sebelum sempat mendominasi. Materi sumber bahkan menyinggung kemungkinan ini saat membahas teleportasi atau wormhole sebagai pengganti total semua bentuk transportasi. Kita tidak bisa memprediksi apa yang kita tidak ketahui. Ketidaktahuan fundamental inilah yang membuat prediksi jangka panjang menjadi rapuh. Saya paham maksud Anda soal unknowns itu, atau hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi, kan sekali lagi, ada jeda waktu yang sangat panjang antara penemuan radikal dengan adopsi massal di masyarakat. Wright bersaudara terbang tahun 1903. Kapan perjalanan udara komersial menjadi hal yang biasa dan terjangkau bagi kelas menengah? Butuh waktu 50 tahun lebih. Ada faktor pembangunan infrastruktur, regulasi, keamanan, dan ekonomi yang membuat proses adopsi jauh lebih lambat dan bertahap. Dan karena bertahap, ia jadi lebih bisa diprediksi. Transisi ke mobil otonom meskipun terasa revolusioner sebenarnya adalah lompatan yang lebih kecil daripada dari kuda ke mobil. Platform dasarnya, mobil dan jalan raya sudah ada. Jadi, untuk membuat prediksi yang berguna tentang 20 atau 30 tahun ke depan, kita tidak perlu memprediksi soal wormhole. Kita hanya perlu melihat teknologi yang sudah mulai muncul sekarang, AI, sensor, baterai, dan mengekstrapolasi kurva S adopsinya. Ini bukan soal meramal fantasi, tapi mengidentifikasi langkah logis berikutnya dalam evolusi. Oke, anggaplah kita bisa memprediksi langkah logis berikutnya. Tapi pada akhirnya, buat apa? Materi sumber itu sendiri di satu titik secara bercanda menyarankan bahwa semua ini sia-sia dan kita mungkin sebaiknya menyerah saja dan pergi minum bir. Bukankah ada semacam kesombongan intelektual di sini? Sejarah prediksi yang gagal seharusnya mengajarkan kita kerendahan hati. Jangan-jangan, dengan terlalu terobsesi pada masa depan yang tidak pasti, kita justru mengalihkan perhatian dari masalah-masalah nyata yang ada di hadapan kita saat ini. Kita sibuk berdebat soal mobil otonom di tahun 2050, sementara jalanan di kota kita masih berlubang hari ini. Justru sebaliknya, menurut saya, memikirkan masa depan adalah latihan berpikir kritis yang paling vital. Dan sumber yang sama yang menyarankan kita untuk minum bir juga berani membuat prediksi konkret tentang tahun 2050 dengan argumen bahwa kita tidak boleh mengolok-olok prediksi orang lain tanpa berani membuat prediksi sendiri. Tujuannya bukan untuk menjadi peramal yang 100% akurat. Tujuannya adalah untuk memaksa kita menganalisis tren, mengidentifikasi resiko, dan membayangkan berbagai kemungkinan. Ini adalah cara kita mempersiapkan diri. Coba lihat kampanye iklan You Will dari AT&T di awal tahun 90-an. Ya, yang meramalkan kita akan mengirim faks dari pantai itu, kan? Betul, mereka salah total soal faks. Tapi dalam iklan yang sama, mereka secara akurat meramalkan tablet, GPS navigasi di mobil, streaming film on demand, dan pembayaran tol elektronik. Mereka salah detailnya, tapi benar semangatnya.
Mereka menangkap tren besar menuju dunia digital yang terhubung dan mobile. Latihan memprediksi, bahkan jika gagal, mempertajam pemahaman kita tentang kekuatan-kekuatan yang sedang membentuk dunia. Mengabaikannya sama saja dengan berjalan mundur ke masa depan dengan mata tertutup. Pada akhirnya, bagi saya sih, bukti sejarah terlalu kuat untuk diabaikan. Imajinasi kolektif kita, bahkan yang paling brilian sekalipun, secara konsisten gagal total dalam memahami skala dan sifat perubahan teknologi di masa depan. Otak linier kita tidak dirancang untuk dunia eksponensial. Karena itu, setiap prediksi jangka panjang lebih terasa seperti sebuah pertaruhan arogan daripada sebuah wawasan yang tercerahkan. Dan ya, sementara saya setuju kita harus selalu rendah hati di hadapan sejarah kegagalan itu, menyerah pada prediksi adalah sebuah kesalahan yang lebih besar. Dengan berfokus pada alur pematangan teknologi yang polanya bisa dikenali, dan dengan memahami kekuatan pendorong dari pertumbuhan eksponensial, kita dapat dan harus mengantisipasi pergeseran-pergeseran besar yang akan datang. Tantangannya bukanlah untuk melihat masa depan secara sempurna seperti bola kristal, tetapi untuk memahami kekuatan-kekuatan yang sedang menarik kita ke arah sana. Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti sebuah ketegangan fundamental dalam cara kita memandang kemajuan. Apakah masa depan itu serangkaian revolusi acak yang tak terduga, atau sebuah pola yang sedang terungkap dan bisa kita petakan? Pertanyaan ini tetap menjadi inti perdebatan. Dan materi ini memberikan amunisi yang kaya untuk kedua sisi argumen, mengundang kita semua untuk terus menggali lebih dalam.